Perkenalkan, saya mahasiswa dari Farmasi Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin sebagai tugas membuat video dari mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen yang saya hormati, Bapak Maulana Zulkarnain Imansyah, S.Pharm and Biomed. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Kelenjar utama sistem endokrin, yaitu ada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, hipotalamus, pankreas, paratiroid, kelenjar pineal, organ reproduksi, testis, dan ovarium. Kemudian juga ada kelenjar timus. Pertama ada kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus atau hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak kita. Hormon yang dihasilkan hipotalamus yaitu hormon kortikotropin atau CRH. Fungsinya yaitu mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Kemudian ada hormon gonadotropin atau GnRH, yaitu untuk merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel atau FSH dan luteinizing hormon atau LH. Kemudian ada hormon pertumbuhan atau GHRH atau hormon penghambat pertumbuhan atau GHIH, juga dikenal sebagai somatostatin. GHRH meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan GH. GHIH memiliki efek sebaliknya. Kemudian ada hormon antidiuretik atau ADH, meningkatkan penyerapan air ke dalam darah atau ginjal. Terus ada oksitosin, yaitu terlibat dalam orgasme, kemampuan untuk percaya, suhu tubuh, siklus tidur, dan pelepasan ASI. Kemudian ada hormon prolaktin atau PRH atau hormon penghambat prolaktin atau PIH, juga dikenal sebagai dopamin. PRH meminta hipofisis anterior untuk merangsang produksi ASI melalui produksi prolaktin. Sebaliknya, PHIH untuk menghambat prolaktin. Kemudian ada tiroliberin atau TRH, yaitu memicu pelepasan tiroid atau stimulating hormone atau TSH, yang merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, energi, dan pertumbuhan dan perkembangan. Kedua ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga sebagai master of gland karena menghasilkan hormon-hormon yang bermacam-macam yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya, berukuran seperti kacang polong. Ini adalah penonjol dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak kita. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Kemudian ada 3 jenis dari hipofisis. Yang pertama itu adalah hipofisis anterior atau adenohipofisis. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvoselular di otak. Kemudian yang kedua ada lobus intermedia, yang merupakan bagian dari kelenjar hipofisis atau pituitari yang berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid stimulating hormone atau TSH dan melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hormon TSH berperan untuk merangsang kelenjar tiroid dan menyekresikan hormon tiroksin. Kemudian ketiga ada hipofisis posterior atau neurohipofisis. Utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior adalah menerima sinyal dari neuron magnoseluler
di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin dan juga hormon antidiuretik atau ADH. Kemudian ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di dalam leher bagian bawah, meletak pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan juga lobus sinistra. Saling berhubungan masing-masing lobus terbalnya 2 cm, panjangnya 4 cm dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh. Sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu tiroksin, yaitu mempengaruhi tumbuhan, perkembangan dan diferensiasi jaringan tubuh. Dan juga dia menghasilkan kalsitolin atau mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Kemudian ada triiodopionin, yaitu mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh dan produksi panas tubuh. 4. Yaitu kelenjar paratiroid. Terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah. Terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid. 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira itu adalah 5 x 5 x 3 mm dengan bentar antara 25 sampai 30 mg berat keseluruhan, lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah parathormon atau PTH, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium atau Ca2+ dan fosfat PO4+ pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kemudian ada kelenjar timus, kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya merupakan tabung kecil dan terdiri dari 2 bagian yang berukuran sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Jadi setiap kita bertambah usia, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa hingga kita tua, kelenjar timus selalu mengalami perubahan. Terus hormon yang dihasilkan kelenjar timus atau hormon timosin, yaitu memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Dan keenam ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5 sampai 9 gram. Berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan juga berasal dari sel-sel eksternal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Nah, dari 2 bagian itu kan ada 2 bagian korteks adrenal dan korteks medula adrenal. Korteks adrenal ini mempunyai fungsi yaitu menghasilkan hormon mineralokortikoid, yaitu yang mengatur garam dan keseimbangan air. Terus dia juga menghasilkan glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Dan juga ada medula adrenal, yaitu fungsinya itu menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah dan kadar glukosa darah bernafas. Kemudian ketujuh ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini merupakan suatu organ berupa kelenjar pipih dengan panjang sekitar 12,5 cm dan tebal kurang lebih 2,5 cm. Pankreas yang terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung dalam abdomen. Pankreas terbentang dari atas ke lengkungan besar dari perut dan dihubungkan oleh 2 saluran pankreas ke duodenum atau usus 12 jari. Komponen endokrin endopankreas terdiri dari sel pulau kecil atau pulau Langerhans yang membuat dan melepaskan hormon penting ke aliran darah. 2 hormon yang paling utama adalah
insulin dan glukagon. Insulin bertindak untuk menurunkan gula darah dan glukagon bertindak untuk meningkatkan gula darah. Kemudian ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dan berwarna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coccus superior. Fungsinya belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berpenting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi wanita. Glandula pinealis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata, mengekskresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan ventrikel 3 ke glandula hipofise anterior menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gonad menjadi terhambat lalu berinvolusi. Kesembilan ada kelenjar kelamin, yaitu kelenjar yang terdapat pada wanita dan juga pria. Nah, pada kelenjar kelamin yang terdapat wanita, yaitu yang terletak pada ovarium, yang dihasilkan ada estrogen, yaitu untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Kemudian di ovarium juga terdapat progesteron, yaitu mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Kemudian pada laki-laki atau pada pria terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron, yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sistem endokrin. Lebih dan kurangnya dari video ini mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.